kerjaannya sebagai asistennya Nia tuh ngapain aja sih? Sebenarnya kerjaannya intinya adalah kerjaan gue itu mengerjakan yang bos gue kerjakan. Jadi kayak bos gue kan seorang ibu ya kan, seorang istri juga. Jadi apapun yang berhubungan dengan misalnya dia mau ngurusin anaknya, gue juga bantuin dia. Terus misalnya dia mau kasih suaminya hadiah, misalnya kado apa, gue juga bantuin. Jadi kayak karena gue asisten pribadi, jadi ya personal life-nya si Nia ini yang gue ulang tahun beliin kado. Beliin, tapi kan pakai duitnya dia, bukan duit gue ya, Cok. Duit lu bukan. Belum sampai nih sayang. Belum sampai ini pasti. Iya, masih makan tempe. Masih ngulek cabe. Sama apa? Ini konten aja lu sering main sama anaknya ya, Pritnya. Iya, bukan buat lu kali ya, Ben? Iya, emang anak-anaknya tuh kan maksudnya gue kerjanya di rumah kan. Lucu-lucu ya. Terus anaknya 3, jadi itu rumah itu nggak pernah sepi, Cong. Sebelum pandemi mereka tuh selalu pulang sampai rumah tuh jam 3 jam 4 sore. Jadi kalau misalnya gue kerja, waktu efektif gue kerja adalah jam 12 sampai jam 3 jam 4. Cuma 3 jam Mereka ya? pulang, Cong, udah harus fokus banget karena anti ini teriak apa gini. Terus gue kayak kan gue harus fokus kerja tapi ini kan mereka main-main apa segala macam, tapi mereka itu adalah hiburan ketika lo banyak kerja gitu mereka tuh ya gua aja yang tadinya gue tuh nggak suka anak kecil, pas sama mereka itu gue jadi suka anak kecil gara-gara mereka anak-anaknya bos gue itu. Ya karena emang hiburannya di situ ya gimana anak. Dan mereka emang gemes-gemes lucu-lucu banget, parah sih. Iya sih, gue liat story lu bagus banget. Ya kan story gue banyak kan, story mereka kan, anak-anak bocah-bocah kan. Ini bukan bapaknya bukan main TikTok. Kita mau Bikin TikTok bener, Cok. Prit sama ini apa tuh namanya? Lupa kan dia namanya. Pengalaman. Iya, pengalamannya kan dia udah tuh. Pengalaman apa nih? Pengalaman belum, saya makanya jangan mikirin yang lain, orang mikirin yang lain. Gue lagi yang lain, Kak, ya Allah. Ini pengalaman lu. Pengalaman apa sih? Pengalaman kerja. Lu niat nggak nanya gua? Lu pengalaman kerja? Kalau niat lu kayak males gua keluar deh dari sini. Jangan dong, jangan. Cerita. Dioper lagi. Aku tambahin. Cuma duduk di sini doang ya, saya fungsinya. Yaudah lu tanya pokoknya. Kan dia nggak kebagian clip on. Maaf. Beneran. Gua juga mau nanya lu ngapain sih di sini? Ih, makanya. Ya. Oh ya, ini Brit, pengalaman lo kerja sama Nia Ramadhani, maksudnya pengalaman apa ya? Kayak lu pengalaman lu pasti kayak kira-kira aja lu dapet endorsean banyak banget ya, Prit. Oh iya, karena followers iya, gua, pengalaman-pengalaman kayak gitu lah. followers gue kan sekarang udah nambah banget, Iya, ya kan? iya. Udah nambah banget ya kan. Terus endorsean masuk deh tuh, masuk awal-awal tuh teman-teman gue doang. Teman-teman gue, Prit bantuin posting dong, bantuin posting. Nah, kalau teman-teman tuh gue pasti akan bantuin gitu. Dan gue mau kasih kayak berapa Prit kalau posting di Instagram lo gitu nggak enak lah, Cong. Iya, bener ya. Gue kayak, gue juga kayak mau dong endorse. Enggak, lu gak ada batu. Lu gak jauh siapa? Gue mau kasih harga ke temen gue nggak mungkin. Jadi gue kalau sama teman-teman gue tuh gue pasti bantuin aja. Kalau misalnya temen gue minta posting, pasti gue akan bantu posting gitu. Sampai akhirnya udah beberapa sampai sekarang ini yang memang ya puji Tuhan, alhamdulillah sampai berapa puluh juta gitu ada, Cong, masuk ya kan dari endorse itu. Jadi kalau lihat story gua jadi kalau story gua bikin enak ya itu namanya nyari duit, say, gitu kan. Jadi sambil menyelam minum air ya, say. Bener-bener gitu sih. Jadi kayak bersyukur, gue maksudnya banyak yang bisa disyukurin ketika gue kerja as personal assistant sama Nia. Berarti imbasnya banyak banget sih, Prit. Banyak banget. Terus positif semua ya kan. Panjat kita sama dia. Mau panjat sama gue, Cong, pohonnya masih pendek. Apa lagi angin nih, kenceng, Prit. Ntar gue siramin, berkembang lagi. Berkembang, siramin, berkembang. Jadi nari ya, say. Awalnya Si dancer. gimana awal? Apa sih, Ben?
sorry bukan. Dari tadi. Pokoknya dancer dah lu, pokoknya dancer. Gua nggak tahu deh. Iya, malah penari. Penari. Tahu. Tapi gua emang sebelum lu sama dia kan lu kan masuk pernah nari di TV juga. Ya kan? justru itu kerjaan gue. Iya. Kerjaan gue emang dulu tuh. Emang Jadi entertain awal, banget lu, jadi jiwa. awal, iya emang gue jiwa entertain. Jadi dulu tuh gue tuh awal banget adalah ini coy, gue tuh di kuliah gue ikut apa ekskul kan ya kalau sebutannya. Oh, Ekskul atau nari-nari. UKM dance dari situ. Terus gue tuh mulai deh sering job-job di luar. Jadi gue dari gue kuliah pun gue udah kerja as a professional dancer. Gue nari di TV, nari ke apa ngajar, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nah terus sampai aduh gue lama banget ya pokoknya jadi professional dancer sampai ya Apnon gue masih nari. Kan gue sempat ke India. Oh iya lu sempet Sempet ke India waktu itu Buat nari itu? gue megang program, bukan gue yang nari tapi gue megang program di India. Terus gue bikin kayak semua whole setnya, misalnya kostumnya apa, dancernya, terus koreonya Oh jadi lu yang ngajarin dong? Gue ngajarin, tapi gue Oh. asisten koreografer. Jadi ada koreografer, gue asisten koreografernya gitu. Itu 1,5 bulan apa 2 bulan gitu di India buat selama program itu selesai gitu. Terus habis itu udah gue balik. Jadi tuh gue tuh merasa gue ada kayak masa, aduh gue nari gue kok kayak bosen ya. Makanya gue sempat masuk Abang None. Oke. Gitu. Jadi gua kayak lu mencari suasana baru. Iya, cari experience baru, cari apa ya yang bisa challenge hidup gua lagi nih. Apnon kali ya. Aduh, Apnon kayak bukan gue deh. Tapi ada satu none senior itu yang kayak ayo Prit daftar gitu. Akhirnya udah gue daftar deh tuh. Masuklah tanpa direncanakan. Itu gua bisa kenal dia di situ. Di situ. Jadi udah daftar Apnon Jakarta Utara. Berarti kan dari dari dancer, Apnon, terus langsung nari lagi. Oh nari dulu. Nari dulu, abis itu gue mikir kayak gue pengen kerja kantoran deh. Oh. Gitu. Lalu lu siap ready dia. Itu udah lama dari gue lulus. Terus gue mikir kayak pengen kerja kantoran. Tapi emang bisa nggak ya gue orang kayak gue kerja kantoran gitu. Cuman gue tuh kan karena umur gue masih muda juga, jadi gue mikirnya kayak kenapa nggak coba aja. Nanti toh lo juga kalau misalnya lo nggak betah, lo bisa cabut lagi, lo bisa nari lagi anyway gitu. Iya, Kayak lo hidup cuma sekali, kenapa lo nggak coba hal-hal baru yang lo nggak tahu. Emang iya gue bisa, tapi ya udah coba aja gitu. Udah akhirnya gue sempat interview di beberapa perusahaan sampai di interview terakhir, tapi gue nggak datang dan satu lagi gue kayak digagalin mulu, kayak emang enggak deh emang enggak deh nih. Iya. Gitu ya. Terus meanwhile si Tere nanya gue, chat Prit, bisa nggak ngajak ketemu apa segala macam. Di situ dia nanya deh, lo mau nggak kalau misalkan jadi bantu gua. Akhirnya pas gua ketemu Tere, di situ dia nanya, lo mau nggak kalau misalkan bantuin gua. Dia bilang, gua kalau misalkan gua bantu lo nih, gua masih bisa nari apa enggak. Gua nanya gitu, masih bisa kok karena nggak setiap hari gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, ntar dulu ya, gue pikir-pikir dulu ya, karena kayak jadi asisten tuh bukan kayak nggak ada di dalam pikiran gue gitu kan, nggak ada di dalam masa gue jadi asisten. Lulus jadi kerja di kantoran. Gue nggak kantoran juga pikiran gue, karena gue emang udah nari aja, tapi ya gue belum mencapai. Di jiwa lu entertain banget. Iya emang. Sampai akhirnya ya udah gue kayak mikir, yang gue pertimbangin tuh adalah gue itu sampai gue tunjuk. Gue itu sebenarnya adalah leader. Jadi gue itu biasanya kalau misalnya kayak di kampus atau apa, gue tuh kan dulu ketua organisasi. Jadi gue tuh kalau misalnya, gue tuh biasanya tuh kayak ngedirect orang, lo ini ya, ini nanti kerjain ini nih, kita nanti bikin ini gini gitu. Gue kerjain orang, otaknya di gue, terus ya udah kita kerja barengan, tapi leadernya gue gitu kan. Terus kayak kalau lu lihat di Apnon juga yang menggerakkan adalah gue kan. Iya kan? Gitu. Kalau karantina nggak ada gue tuh kayaknya dicari kenapa banget sih kalau nggak ada gue gitu. Gue nggak ngerti. Iya, aduh lu nggak ada sih Prit gitu. Emang kenapa kalau nggak ada gue gitu, gue nggak ngerti. Nah jadi gue juga apa ya, kalau misalnya disuruh jadi asisten kayak
kayak gue nggak bisa deh, gue nggak bisa kerja yang kayak di bawah orang. Gue belum tahu kalau misalnya gue ngikutin nih orang, ngikutin satu orang ini tuh gue gimana, gue bisa nggak nekan ego gue gitu kan. Karena gue biasanya gue berdiri untuk diri gue sendiri, gue ngatur diri gue dan ngatur orang gitu kan. Nah akhirnya gue udahlah, gue nggak usah terlalu banyak pertimbangan daripada nggak tahu juga apa. Udah gue coba aja dulu gitu. Akhirnya gue coba dulu sampai akhirnya udah nih, singkat cerita tapi itu lumayan agak lama, satu tahun lah. 1 tahun gue baru kayak ternyata sama loh nih karakternya bos gue ini sama gue tuh itu tipis-tipis. Nih orang kayak begini, gue juga ternyata kayak gini. Nih orang gilanya sama gue juga. Ternyata nih orang nih recehnya tuh sama-sama sama gue juga gitu. Iya, jadi gue kayak ternyata gini ya gitu. Terus bos gue tuh juga tipe orang yang kayak memperhatikan pekerja-pekerjanya, bukan cuma asisten tapi juga pekerja-pekerja di rumah juga dia perhatiin. Jadi kalau misalkan ini satu tips ya, maksudnya buat orang yang misalnya lagi bingung nih dengan pekerjaannya dia atau ngambil pekerjaan apa gitu. Lo kalau misalkan kayak lo di pekerjaan lo, bos lo itu mensejahterakan lo, dia memikirkan lo, ya lo harus stay di pekerjaan itu. Karena nggak semua pemimpin, nggak semua bos itu memperhatikan kesejahteraan karyawan gitu. Jadi kalau misalnya lo punya bos yang seperti itu, ya you keep that job gitu. Jangan kayak lo dengan pekerjaan lo dan job desk lo yang banyak, lo kayak langsung udah deh quit. Belum tentu lo quit terus lo dapat pekerjaan yang sesuai yang lo mau, tapi bosnya nggak enak gitu. Iya. Gitu. Benar. Makanya kan se-scare itu ya Nia ya. Se-care itu. Sama lu sama pekerja-pekerja yang asisten. Waktu zamannya Tere putus aja, Nia tuh jadi kayak orang yang bener-bener kayak cheer Tere, kayak ayo kita kayak ini, kita ngapain ya, kita live music, kita apa gini gitu. Jadi Tere aja bilang kayak, tapi sumpah sih Nia tuh ngebantu banget sih. Gua pas zaman gua putus itu juga dia ngebantu gua. Iya, itu dia langsung nggak kerja, gue nggak kerja, gue langsung kayak udah yuk kita kemana, kita jalan-jalan gini gitu. Jadi gue bener-bener kayak lupa, terhibur banget sama tuh orang. Dia ngasih lu DJ Itu sebelum gue jadi asisten dong. Kan, itu sebelum gue jadi asisten dong, Cong. Jadi cewek-cewek New York City ya, Say. Apa? Cewek-cewek New York City. Maksudnya? Party. Tapi kan itu gue belum asisten. Belum ya? Tapi kan lo kerjanya tetap nari apa? Iya, nari, iya itu. Biar pagi lu lagi Justru kan. iya benar Lu lagi saya. nari, nari. Justru itu